ya, Lebaran kan juga nggak lepas nih dari THR nih Ko ya. Iya. Gimana caranya agar kita dapat THR dari saham-saham nih Ko? Yuk kasih. Jumpa lagi di channel Pans Palembang bersama saya Junior sebagai host pada podcast kali ini. Serta di samping saya pada hari ini telah hadir Ko Alvin sebagai narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi dengan dunia pasar modal. Apalagi Sobat Pans yang berada di Palembang sudah pasti kenal nih sama Ko Alvin. Tapi untuk yang belum kenal sama Ko Alvin, boleh nih Ko untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Sobat Pans yang ada di rumah. Oke. Sebenarnya selamat siang Juju. Perkenalkan saya Alvin dari Panel Sekuritas Cabang Palembang sebagai equity dealer. Iya. Oke. Sebelumnya selamat menjalani ibadah puasa ya untuk Sobat Pans yang menjalankan. Nah, dalam momen puasa pasti tak luput juga nih Ko ya dari hari perayaannya yakni Lebaran. Pada podcast kali ini kita akan membahas saham-saham menjelang Lebaran nih Sobat Pans. Memang ya momentumnya lagi pas banget ya Ko ya, mana mau Lebaran juga nih. Oke Ko Alvin, gimana nih kabarnya hari ini? Sepertinya semangat sekali nih Ko Alvin pada siang hari ini. Iya, kabar hari ini puji Tuhan baik Juju. Oke, kita mungkin bisa langsung ke diskusi kita pada hari ini nih Ko Alvin ya. Oke, kalau kita lihat nih ya di bulan Ramadan menjelang Lebaran ini sebenarnya kita lihat enaknya tuh ke saham-saham di sektor apa nih Ko? Iya, sebelumnya kembali saya mengucapkan selamat berpuasa bagi kita yang menjalankan. Semoga kita dapat menunaikan ibadah puasa kita dengan baik. Kalau kita lihat beberapa saham di sektor yang cukup menarik menjelang bulan Ramadan menjelang Lebaran ini, kita ada beberapa sektor yang sebetulnya memang cukup punya kaitan erat dengan sentimen menjelang Lebaran ini. Jadi ada yang pertama ada sektor retail. Sektor retail itu ada saham MAPI, kemudian ada saham LPPF, juga ada saham RALS. Jadi ada Mitra Adi Perkasa, lalu ada Matahari Department Store, kemudian juga ada saham Ramayana Lestari Sentosa atau RALS. Kemudian juga ada saham konsumer. Konsumer itu kita pilih topiknya itu ada saham Mayora Indah, lalu ada ICBP, Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, lalu induknya yaitu Indofood Sukses Makmur Tbk. Kemudian juga ada saham yang di sektor transportasi itu ada saham Bluebird, kemudian juga ada saham Garuda Indonesia atau GIAA. Kemudian di sektor infrastruktur yang khusus jalan tol ada saham Jasa Marga, kemudian ada saham Citra Marga, Nusapala Persada atau CMNP, kemudian ada saham Meta atau Nusantara Infrastruktur. Kemudian di saham poultry itu ada saham Cepin, Charon Pokpen, kemudian juga ada saham Java atau Java Compete Indonesia. Jadi pada beberapa sektor yang memang kita bisa lirik yang biasanya sentimennya cukup bagus menjelang Lebaran. Jujur. Wah, berarti mendekati Lebaran ini seperti orang-orang biasanya beli baju bisa di Matahari, ya, Ramayana, makanan betul. juga banyak nih. Ada emiten-emiten lain serta transportasi. Kita kan mau mudik biasanya nih ya Ko ya, untuk pulang kampung kita melewati infrastruktur seperti jalan tol, seperti itu ya. Oke. Kalau di tahun ini kan kita juga tahu ya bahwa Pak Jokowi kemarin mengumumkan nih kalau kita udah nggak PPKM lagi nih kok. Jadi banyak juga pasti Sobat Pans yang tahun ini pulang ke daerahnya masing-masing. Kalau kita membahas mudik, pastinya nggak lepas juga dong dari jalan tol. Tadi kita sempat membahas ya sedikit ya dari jalan tol ataupun transportasinya.
atau sobat Pans ada juga nih yang naik pesawat nih. Nah, kalau kita membahas keemiten jalan tol dan pesawat gimana nih kok dengan adanya sentimen mudik ini? Ya, kita tahu seperti yang tadi Juju bilang bahwa PPKM sudah ditiadakan atau dihapuskan ya. Karena memang kita lihat perkembangan situasi saat ini memang COVID sudah dibilang ya sudah bisa dibilang tidak ada lah gitu, sudah tidak ada lagi, jadi cuma sebagai penyakit biasa lah gitu, bukan jadi salah satu yang ditakutkan lagi. Nah, kemudian yang kedua juga kita lihat memang geliat ekonomi juga sudah membaik ya, sudah mulai membaik. Tadinya ada pembatasan segala macam, akhirnya sudah enggak lagi. Pasar juga udah mulai ramai lagi, makanya memang di tahun ini akan berbeda dari 1-2 tahun lalu juga, ketika memang misalnya menjelang lebaran kita dibatasin bahwa dilarang, misalnya ASN dilarang untuk mudik, untuk pulang kampung. Nah, kalau tahun ini kan karena sudah berakhirnya PPKM, jadi memang kemungkinan besar tidak akan ada pembatasan atau pelarangan lagi untuk mudik. Nah, oleh karena itu memang beberapa sektor yang terkait ini sangat bisa diperhitungkan untuk bisa dijadikan watchlist. Yang pertama itu ada jasa marga. Jasa marga itu kenapa kita pilih jasa marga? Karena memang menjelang lebaran ini pasti bertambah atau meningkatnya pertumbuhan trafik kendaraan ruas tol. Jadi memang orang-orang kan pada mau mudik ya, pasti, karena memang 1-2 tahun kemarin mereka nggak pulang karena pembatasan COVID. Ya akhirnya memang mereka sudah rindu gitu. Iya, kangen pulang kampung kan. Ya. Sehingga memang kita prediksi kita dari Panis Kursus juga prediksi tahun ini pasti akan lebih padat dari 2 tahun sebelumnya karena pembatasan COVID, sehingga memang jasa marga akan mengalami peningkatan pertumbuhan trafik kendaraan ruas tol. Nah, tapi juga perlu diperhatikan bahwa jasa marga akan menaikkan beberapa tarif di beberapa ruas tol miliknya. Jadi memang itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian saham sektor lain yang juga berkaitan dengan sentimen mudik ini adalah saham Garuda Indonesia ya. Garuda Indonesia kita tahu memang jasa transportasi udara yang memang sampai saat ini untuk kategori domestik di Indonesia masih sangat menjadi primadona ya. Sekalipun memang harganya cukup lumayan, namun akan tetapi dari sisi pelayanan dan juga infrastruktur dari Garuda sendiri cukup sangat memadai. Jadi memang kemungkinan besar Garuda juga akan mendapatkan sentimen positif. Nah, berbanding lurus dengan Garuda, satu lagi transportasi yang juga akan mendapatkan berkah menjelang lebaran maupun mudik nanti, yaitu ada saham Bluebird. Jadi memang ketika permintaan pesawatnya tinggi, maka ya permintaan untuk jasa naik taksi memakai jasa Bluebird juga akan tinggi. Gitu. Berarti untuk semua ini berkaitan satu sama lain ya. Iya, betul, saling berkaitan. Dari watchlist Panin Sekuritas sendiri, dari ada jasa marga, Garuda Indonesia dan Bluebird ya berarti ya. Iya, betul. Selanjutnya nih kok ya, lebaran kan juga nggak lepas nih dari THR nih kok ya. Gimana caranya agar kita dapat THR dari saham-saham nih kok? Yuk kasih tips ke sobat Pans yang lagi nonton nih. Boleh. Iya, kalau kita bilang lebaran pasti memang yang nggak bisa lepas itu ada THR ya. Tuh, sangat mengasihkan untuk menerima uang dari THR. Nah, memang kalau kita bicara THR, memang di saham kita juga bisa dapat sebetulnya. Jadi ada beberapa sentimen, memang saham-saham yang seperti kita bahas tadi, saham-saham yang berkaitan dengan menjelang lebaran. Juga ada saham-saham yang memang saat ini sedang
ada sentimen-sentimen sendiri, baik sentimen mengenai dividen maupun sentimen dari sektoral masing-masing sendiri. Nah, kalau di Panen Sekuritas juga saat ini kita buat watchlist itu ada beberapa saham. Yang pertama itu adalah saham Jasa Marga, seperti yang kita tadi sudah bahas. Jasa Marga itu kita lihat memang ada cenderung prospek yang cukup bagus menjelang lebaran ini, jadi kita bisa pantau, kita bisa buy entry-nya di range di harga 3.230 sampai dengan 3.280 dengan target price-nya itu di 3.500 sampai dengan 3.700. Nah, di level stop loss-nya itu 3.200. Kemudian juga ada saham Ramayana juga, seperti yang tadi kita udah bahas di awal. Ramayana itu kita bisa entry buy di antara di angka 620 sampai 645 dengan target price itu 700 sampai 720. Lalu level stop loss-nya ada di sekitar 600. Kemudian ada saham Mayor. Mayor itu level buy-nya itu di 2560 sampai 2610, target price-nya di sekitar 2700 sampai dengan 2850 dengan level stop loss-nya di 2500. Nah, ada satu lagi saham yang memang kita juga pantau cukup menarik menjelang lebaran ini, karena memang saham ini atau emiten ini memang ramah lingkungan, dalam artian memang dapat dijangkau oleh semua orang. Nah, ini adalah saham Alfamart. Jadi saham Alvaria Trijaya, karena memang kita semua bisa jangkau. Jadi memang menjelang lebaran kebutuhan kita pasti akan meningkat, kita pasti akan belanja dan biasanya kalau kita nggak jauh-jauh biasanya cenderung belanjanya itu di Alfamart. Betul, karena dekat dan jaraknya dekat. Di mana-mana ada. Ya, jadi kita juga jadikan watchlist itu entry buy-nya di sekitar 2650 sampai dengan 2720. Lalu dengan target price di 2850 sampai dengan 3000. Level stop loss-nya 2600. Nah, selain 4 saham ini, kita juga bisa perhatikan ada beberapa saham yang tadi saya bilang saham dengan sentimen sektoral, misalnya kayak seperti saham oil ataupun saham batubara yang memang sekarang lagi sentimennya cukup bagus, sentimennya cukup positif, sehingga memang ada beberapa peluang bisa kita jadikan sebagai watchlist untuk boleh mendapatkan THR. Iya, jadi ada beberapa sektor, misalnya saham di sektor oil itu kita bisa watchlist di saham Elsa dan saham Medco. Lalu ada saham, kalau di sektor pertambangan kita bisa lirik saham PTBA, kemudian ITMG, juga ada saham Adaro. Nah, kemudian juga ada beberapa saham yang sedang sentimen dividen hijau, misalnya kayak saham UNTR atau United Tractor, lalu juga ada saham Astra Internasional. Itu sekarang lagi menawarkan dividen yang cukup gede, jadi memang boleh juga dilirik. Jadi dipantengin aja kapan dia jadwal RUPS, kemudian nanti setelah RUPS mereka akan kasih jadwal dividen. Nah, nominalnya cukup besar sehingga kita juga bisa dapat lumayan. Nah, tapi kalau memang tidak mau kena jebakan dividen trap, kita juga bisa antisipasi. Jadi kita belinya itu pas mau RUPS atau 1-2 hari setelah RUPS juga. Jadi kita beli di sana, tapi kita akan lepas pas di hari kumdet, sehingga memang kita nggak kena jebakan dividen trap. Jadi nanti jangan THR ini yang tadinya kita mau cari tunjangan hari raya, jadi malah dapat THR tapi tamparan hari raya nih. Jadi kita harus pintar-pintar cari peluang lah supaya bisa dapat THR dari saham. Oke, begitu ya untuk Sobat Pans, untuk mendapatkan THR dari saham-saham nih. Untuk masing-masing sektornya diperhatikan lagi ya, untuk sentimen-sentimen yang bagus nih, seperti tadi ada di sektor oil dan batu bara. Lalu untuk watchlistnya nih ada Jasa Marga, Ramayana, Mayora, dan Alfamart untuk dibeli
di harga-harga tertentu dan catat juga untuk stop lossnya. Nah, yang terakhir ada sentimen dividen ya, banyak untuk dividen dari emiten-emiten yang dividennya lagi gede nih, lagi bagus banget nih untuk kita mendapatkan THR, tapi tetap hati-hati kepada dividen trap. Oke, wah sungguh informatif sekali informasi yang dan tips-tips yang diberikan oleh Ko Alvin pada hari ini. Terima kasih ya Pak Alvin udah berkenan untuk hadir nih di podcast kali ini. Semoga untuk Sobat Pans juga semoga informasi yang diberikan pada hari ini juga berguna untuk kalian semua ya. Tapi kami informasikan bahwa seluruh informasi yang kami berikan pada hari ini bersifat disclaimer on. Oke. Terima kasih sudah menonton. Saya Junior sebagai host pada podcast kali ini dan Ko Alvin pamit undur diri. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah.